Selamat pagi, selamat jumpa kembali di acara Invik TV. Hari ini Rabu 19 Agustus 2020 pukul 09.00 sampai dengan 09.09.59. Saya menyapa dulu, apa kabar? Pasti sukses, pasti untung, pasti berkat, pasti menang, pasti lewat, pasti transfer, singularity transfer. Hari ini kita akan membahas tentang Go Invicta yang kemarin di launching di App Store dan kemudian mendapat review dari Mr. Presiden. Ternyata ada hal yang perlu dibahas lagi, yaitu yang tidak integrasi dengan stoknya. Saya persilakan kepada Pak Gunawan untuk menjelaskan. Silakan Pak Gunawan. Baik, terima kasih Pak Andi. Ya, memang kemarin setelah kita launching ada sedikit review ya. Yang saat ini itu ada menu produk, kemudian ada menu lagi info dan pesan. Di produk ini kita coba menjelaskan produk-produk apa aja yang kita jual, kemudian kalau di info dan pesan ini kita untuk melakukan pemesanan. Nah, ini kemarin ada sedikit review bagaimana kalau kedua menu ini dijoinkan, dikawinkan gitu. Seperti halnya yang third party yang ada saat ini kan juga begitu ya, setelah pilih-pilih item, barang atau apa segala macam bisa langsung dibeli. Nah, itu pinginnya seperti itu. Jadi nanti kedua menu ini, produk, info dan pesan itu akan dikawinkan, dijoinkan. Jadi satu menu. Nah, ini saya sudah buatkan skemanya ya, alurnya. Nanti kalau itu dijoinkan, dikawinkan itu SOP-nya bagaimana, cara menjalankannya bagaimana. Ya, mungkin ini tidak tahu kelihatan atau enggak ya. Jadi nanti ini ada menunya jadikan satu, anggap saja namanya menu produk gitu ya. Tetap tampilannya adalah produk-produk yang kita jual. Kemudian setelah kita pilih salah satu, misalnya Innova, diklik gitu, akan tampil menu di sebelahnya ini. Nah, yang saat ini kalau kita klik salah satu menu di sini, itu tampilnya semua, ada spesifikasi, kemudian artikel dan sebagainya, interior, eksterior gitu. Nah, ini nanti akan ditampung dalam satu frame ya, yang namanya di sini kita kasih nama aja highlight video. Di highlight video ini nanti semua yang menyangkut informasi terkait dengan produk tersebut akan kita tampilkan. Jadi cukup satu frame ini aja. Di bawahnya yang di sebelah sini kita akan tampilkan ready stock kita. Yang kita punya stok apa aja yang terkait dengan model tersebut akan kita tampilkan di sini. Yang bisa dipilih nantinya oleh customer atau pelanggan. Nah, apabila di segmen ini istilahnya tidak memenuhi dari kriteria atau yang dicari dari customer atau pelanggan, bisa masuk ke segmen berikutnya di bawahnya, yaitu apa? Inden. Bisa tinggal dimasukkan tipe, warna, harganya akan keluar sendiri. Nah, tentu saja kalau misalnya jadi pelanggan kan tidak serta-merta oke, cocok ya dengan harga seperti itu kan ya Pak Andi ya. Ada kalanya pengen tahu diskonnya berapa dan sebagainya. Nah, itu bisa selanjutnya adalah tekan cari sales. Nah, cari sales ini kita bisa gambarkan di menu yang ini, yang di bawah ini ya, ketiga. Nah, step yang ketiga, tetap kita akan mencarikan sales terdekat kita dengan customernya. Ya, hanya terdekat dengan customer maksudnya begitu. Setelah nanti dapat, ya kan, bisa di call, ya kan, salesnya melakukan call kepada customer yang melakukan request ini, ya kan, ada deal, harga dan sebagainya, barulah nanti masuk ke menu yang di bawahnya ini, yaitu pemesanan kendaraan. Jadi customer nanti bisa melakukan pemesanan dengan sendiri, mandiri gitu ya, tanpa dilakukan oleh salesman. Nah, setelah ini diklik muncul kurang lebih seperti ini menu yang ada di bawah ini. Nah, di sini tinggal beberapa item lagi yang harus dilengkapi oleh pelanggan, yaitu apa? Cara bayar. Nah, ini nanti kira-kira mau apa? Cash atau kredit. Ya, kemudian di bawahnya sini juga sudah tertera bahwa harus ada DP minimal 5 juta. Jadi harus transfer, ada nomor rekening juga di sini, transfernya kemana, kemudian diupload beberapa data mandatorinya yang harus diupload, yaitu apa? KTP, upload KTP, kemudian upload yang namanya bukti transfer. Nah, kalau itu semua sudah selesai dilakukan, customer tinggal klik satu tombol yang ada di bawahnya, yaitu simpan. Nah, artinya dengan klik tombol simpan ini customer sudah oke, menyetujui kan gitu ya. Nah, otomatis dari sistem akan mengirimkan namanya bukti pemesanan. Bukti pemesanan kendaraan secara elektronik kemana? Ke emailnya customer tersebut, ya kan. Dan notabene kan aplikasi ini pada saat
kita masuk itu sudah ditanyai dengan tiga pertanyaan mendasar. Yang pertama nama, kedua telepon, ketiga email. Nah, salah satu email itu nanti fungsinya di sini. Jadi semua kita lakukan secara paperless semuanya. Nah, kurang lebih ada 4 langkah step itu ya, yang kira-kira nanti setelah dijoinkan, dikawinkan ya, customer atau pelanggan bisa melakukan pemesanan atau pembelian mobil secara mandiri. Ya, cukup simpel ya, Ya, Pak kurang Gunawan. lebih itu. Oke. Dari divisi sales, Mas Roni mungkin ada masukan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Dari aplikasi ini cukup simpel, Pak Gunawan, untuk melihat dari customer cukup nanti download di App Store atau di Play Store, download untuk Go Invicta. Ya. Nah, ini mungkin di tahap yang ketiga, mungkin yang jadi sedikit masukan inputan ya Pak Gun ya. Jadi nanti mungkin di button, jadi buat setelah memilih produk, kemudian muncul di highlight video, kemudian terintegrasi dengan ready stock, kalau tidak ada terintegrasi dengan inden, betul ya. Kemudian baru memilih sales setelah memilih unitnya. Nah, mungkin di sebelum cari sales itu diberikan satu button lagi, yaitu untuk sales yang dituju. Maksudnya gini, dia sudah punya sales. Jadi ini aplikasi ini nanti kita akan blast juga kan kepada RO kita supaya memperkenalkan aplikasi ini bahwa kita punya aplikasi canggih ini mutakhir gitu. Nah, sebelum dari cari sales yang ke blast ke semua sales, mungkin bisa diintegrasikan dengan referral code sales yang terdaftar di Invicta. Jadi customer si A punya pilihan salesnya adalah Roni misalkan. Nah, kode saya kan untuk di sales mobile 13183. Jadi customer sudah kita infokan dulu bahwa jangan lupa Pak untuk memasukkan kode referral code-nya sales 13183. Nanti langsung akan terhubung dengan saya sebagai marketingnya. Kalau memang si customer itu customer organik atau customer yang acak di luar yang kita blast dengan WA, bisa dengan cari sales, mencari sales yang terdekat kan itu ya. Untuk radius yang terdekat itu jarak berapa Pak Guna? Sebenarnya yang sekarang ini tidak ada ketentuan jarak berapa. Berapa kilo gitu ya? Tidak ada ya. Jadi semua yang sudah check in pada saat hari itu, ya kan di aplikasinya masing-masing untuk aplikasinya sales itu, nah itu akan otomatis dihubungi yang terdekat. Jaraknya berapa? Tidak ada jarak. Oh, jadi terkunci sama yang terdekat sudah pasti ya. Gitu. Cuma kata kuncinya adalah yang terdekat. Berapa kilo? Yang terdekat. Yang terdekat pokoknya. Oh, gitu. Ya itu. Jadi inputannya mungkin yang itu tadi referral code, kemudian cari sales itu tadi diintegrasikan lagi kalau memang bisa ditambahkan button di sini. Kalau misalkan sales itu tidak ada yang respon, bisa diintegrasikan ke telemarketing atau kepada pihak kantor CRC misalkan. Nah, nanti dari CRC akan follow up, akan mengarahkan kepada sales yang bisa memberikan respon dari kebutuhan dari konsumen. Baik. Itu aja sih masukannya. Overall oke. Kalau dari segi sales sangat memudahkan karena apa? Customer juga bisa mandiri untuk melakukan pemesanan karena semua apa-apa sekarang serba Instan online seperti ini. Gitu sih. Terus satu lagi Pak Gun untuk cara bayar. Misalkan pembelian tunai. Kalau pembelian tunai kan otomatis dia tidak ada deskripsi apa-apa di bawahnya. Tapi kalau kita pembelian secara kredit apakah akan muncul juga? Ya, nanti itu akan ada pemilihan tenornya. Jadi setelah pilih kredit berapa? Akan kita sediakan 1 sampai 6 tahun, tinggal dipilih. Oh, itu ada perinciannya enggak? Belum Kayak ada. seperti tidak ada ya, hanya tenornya saja gitu. Tenor aja. Kemudian untuk pilihan bank secara leasing Nanti juga setelah ini dia ada DP segala macam, tetap dilanjutkan seperti biasanya. Begitu Pak Ron. biasa. Oke. Ya. Oke, thank you Pak Gun, itu aja sih. Saya tanggapi sedikit boleh? Oh iya, silakan Pak. Ya, jadi untuk yang pemilihan pertama tadi masukannya bagus ya, yang ada semacam button atau inputan gitu ya, betul. untuk memasukkan kode referral. Referral. Supaya istilahnya customer kita nggak lari ke orang, kasarnya begitu ya. Betul, kasarnya gitu. Jadi misalnya saya sudah menjadi customer tetapnya Pak Roni gitu ya, saya tetap maunya dilayani Pak Roni dengan aplikasi ini. Nah, gitu. Tidak apa-apa, nanti akan kita tambahkan di bawahnya sini untuk bisa mengisikan kode tersebut. Mungkin kode share saja paling gampang ya, kan sudah hafal semua. Apabila kode itu diisi, setelah klik cari sales akan otomatis ditujukan ke yang diisi aja. Iya. Tapi kalau nggak diisi akan kita blast ke semua sales terdekat. Iya, betul. Gitu ya. Oke, itu yang kedua masalah tadi
Ada satu button lagi, kalau memang tidak ada yang respon, itu ada dimasukkan ke telemarketing tertentu atau CRC yang dia. Ya, yang bisa Itu nanti follow up nantinya. mungkin begini, saya tambahkan aja di otomatisasinya. Aplikasi ini kan sudah ada otomatisasi notifikasi Oke. by Telegram. Nah itu nanti kita tentukan saja siapa orangnya. Oh, Jadi apabila ada orang yang cari sales, dia akan dapat notif juga. Ini loh ada orang yang cari, ini ada orang yang cari. Nah tugasnya mereka menurut saya adalah untuk verifikasi. Pak tadi sudah dilayani atau apa dan sebagainya. Jadi di sini biarkan clean, tidak ada terlalu banyak aksesoris ya, begitu, Ya. banyak tombol gitu. Yang penting nanti secara otomatisasinya mereka sudah terkirim notifnya. ya. Nah tinggal tugasnya mereka apa? Mengkonfirmasi sudah dilayani atau belum dan direspon sebagainya. apa belum, Ya, gitu. gitu. Kalau tidak ya monggo nanti dilanjutkan, mungkin dikasihkan referen ke sales mana. Tapi notifikasi itu tiap sales nanti semua dapat. Yang terdaftar itu dapat semua notifikasinya. Yang Bahwa check ada in, yang mencari. Gitu. yang check in pada hari itu, istilahnya yang sudah standby pada hari itu. Standby. Jadi Iya. aplikasi ini memang kita harus seperti biasa standby terus ya, iya. tiap hari dibuka lah Harus istilahnya. dibuka, hanya cukup sekali aja, setelah itu tutup udah cukup. Ya. Oh. Ya gitu. Jadi sama halnya semacam third party yang lagi tren sekarang ini apa ya, Gojek gitu ya. Iya. Waktu saya juga telah di Gojek kan ada teman saya juga itu sama. Dia harus standby juga buka. Kalau enggak dia enggak akan dapat. Dia akan dapat. Oh iya. Nah, gitu. Kalau yang ini tidak perlu dibuka terus menerus enggak. Buka aja sekali untuk check in. Ya. Check in supaya server mengenali. Ini ada yang sudah check in, satu tutup aja sudah. Oh. Nah, nanti berikutnya apabila ada orang yang request, ada otomatisasi notifikasi by Telegram masuk. Baru dibuka lagi di eksekusi. Medianya Telegram berarti nanti Ya, kita ya. seperti itu. Oke. Mungkin itu Pak tanggapan dari saya Pak Andi. Luar biasa ya, semoga nanti rencananya planningnya ini lancar. Tapi kita kembalikan juga bolanya ke Mr. Presiden untuk mereview dan menyetujui sebagai pemangku kebijaksanaan. Ya, begitu. Sebelum saya akhiri Pak Gun, ada pertanyaan ini. Kira-kira implementasi ini bisa kapan live-nya Pak? Ya, karena ini kurang lebih 60% dari program yang sudah ada ini harus dirombak total ya, bangun kembali karena sudah tidak bisa dipakai. Kurang lebih waktunya 1,5 bulan. Ya, kurang lebih kalau memang segera disetujui, hari ini setuju misalnya ya 12 Oktober lah kita bisa launching kembali. 12 Oktober ya, desain ulang gitu kan? Ya. Oke. Baik, cukup ya. Sebelum saya akhiri, kita selesaikan dulu. Apa kabar? Pasti sukses, pasti untung, pasti berkat, pasti menang, pasti lewat, pasti transfer, singularity transfer.